Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah hadir. Tentunya saya tidak tahu nih apakah kalian libur atau lembur nih, karena hari ini tuh suasana di luar sana itu sangat sepi sekali. Jadi ada beberapa mbaknya yang datang ke kantor, ya tapi hanya beberapa aja. Yang lainnya pada kemana nih? Apa karena masih lembur dan dapat lesi, atau memang tidak ingin keluar? Waduh, ini hanya kalian yang tahu jawabannya. Jadi tapi saat live kalian bisa online nih. Lah kemana majikannya, Rek? Emangnya kalian bisa nonton? Ya tentunya kalian lihat ya, di jalan-jalan sangat sepi. Hanya area-area tertentu, mungkin di Kos WB sangat ramai teman-teman. Di tim Sacoy hadir pertama Eli, terima kasih sekali kehadirannya. Kebetulan di YouTube juga belum ada yang hadir. Saiful Sugi sudah hadir nih, Mbak Eli, terima kasih. Firda, terima kasih juga yang sudah hadir. Saya tahu yang lainnya pada ngilang semua. Mbak Suparmi, terima kasih juga. Eli, libur Miss, oke. Kenapa nggak datang Eli? Mai Izam, terima kasih juga kehadirannya. Ana Farhan, terima kasih. Amiras, terima kasih. Kota Yanti, Sasa Dalko ya, mboh pokoknya macone piye. Kebetulan sekali nih Miss Yuni lagi nganggur, nggak ada kegiatan dan sempat makan-makan. Setia menyimak Miss Yuni, terima kasih Eli ya. Mbak Ana, Mbak Lia, Mei, Aini, Mama Mia, Nur Azizah, Rini, terima kasih. Happy Chinese New Year juga. Sudah makan malam nih? Sudah Mbak. Jadi tadi saya dari kantor rencananya mau tapino sama anak-anak, tapi nggak jadi nih. Jadi terima kasih sekali ya. Selamat malam juga. Aku lihat Miss Yuni ngerasa semua masalah terselesaikan. Wow, keren. Handayani Rohman Binti, Ana Farhan, terima kasih selalu. Dan ya tentunya kita sangat senang sekali ya bisa. Miss pingin curhat, silahkan yang pingin curhat boleh hubungi Miss Yuni. Mumpung Miss Yuni lagi nganggur ini teman-teman. Oke, ada masalah arisan online. Nah, ada apa ini dengan arisan online ya? Saya kok jadi penasaran ini. Udah dibilangin jangan ikut-ikut arisan, malah ikut arisan. Halo. Ya, Pak. Iya, ada yang bisa dibantu? Ya, bentar. Jangan pakai handfree ya Mbak ya? Pakai headset? Enggak pakai headset. Soalnya nanti takutnya nggak dengar. Bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Ini. Suaranya jauh sekali loh. Halo? Gimana? Udah. Saya kan dari Taiwan ya. Siap. Intinya saya ikut arisan online gitu sama investasi ya gitu ya. Investasi dengan ada bunganya per bulan gitu. Terus? Nah, awalnya tuh kan aku terus temen dari satu kampung gitu ya, satu kampung tetanggaan gitu. Tapi kan saya kan ikut suami, jadi orang itu ya di daerah suami gitu kan. Jadi saya mah cuma ngikut suami ke daerah itu. Nah ya aku dari rumah tuh nggak terlalu deket, cuma tahu gitu kan, tahu gitu. Nah waktu udah saya kerja di Taiwan ini ya, saya lihat Facebook dia berteman gitu ya. Dia saling DM-an lah gitu, terus dia sampai WA gitu, perempuan gitu. Nah terus ya dia dekat gitu ya. Tadinya emang nggak tahu, tapi nggak begitu dekat. Nah setelah kerja di Taiwan ini ya saya kan agak ada teman gitu ya. Saling ya gimana lah, yang namanya perantauan itu kan ada teman sekampung ya, gimana rasanya gitu kan ya. Nah semakin dekat gitu, terus dia tuh nawarin arisan online. Awalnya tuh arisan yang
250 kalau nggak salah tuh per sebulan tuh. Aku ikut 2, jadi kan 500 sebulan ya. Nah udah berjalan 2 bulan apa 3 bulan lah, aku ya udah agak lama gitu lupa. Nah terus dia tuh nawarin investasi lah gitu. Saya kan belum pernah gitu ya, belum pernah sama sekali apa itu nama investasi, karena dia yang nawarin gitu ya. Orang dia, saya tahu orang itu orang sekampung gitu, dia nawarinnya investasi 3 juta itu dengan bunga 500 per bulan itu bilangnya. Ya awalnya aku ikutan. Nah aku ngasih 3 juta terus sampai ngasih sampai paling besar tuh 15 juta tuh 2 kali. Aku masih ada nyimpan surat buktinya, transferannya ada, cetannya juga ada. Nah udah berjalan 5 bulanan lah, berjalan lancar, tiap bulan ngasih bunganya itu ya. Nah selama berjalan itu lagi dia itu ngadain arisan lagi yang lebih gede, yang puluhan juta, yang 25 juta dapatnya. Nah terus dia nawarin lagi, gimana mau ikut enggak? Ya udahlah, aku pikir ya, aku ada arisan yang kecil, ada investasi. Nah aku pikir udahlah aku ikutan gitu, tapi aku motong dari bunga investasi itu gitu kan. Oh ya udah tuh, ya deal ya gitu ya gitu. Nah terus aku tuh dia tuh suruh aku nyari teman yang mau ikut arisan itu, karena dia bilang kurang semuanya harus ada 10 gitu kan, kurang katanya. Oh ya udah tuh aku cari. Nah, ada teman saya yang ikut 1 orang. Nah begitu berjalan satu setoran, terus dia tuh keluar gitu ya. Terus diganti sama yang lain lah. Terus aku ditanya diganti sama siapa, ada teman katanya. Oh ya udah. Nah arisan udah berjalan yang gede nih, berjalan sekitar 5 bulanan lah gitu kan. Teman aku itu tuh yang keluar itu kan dapatnya yang nomor 5. Ya aku tanya, aku pengen tahu dong ya, sesama perkelompok itu kita nggak saling kenal gitu, padahal itu satu grup gitu kan ya. Aku pengen tahu siapa yang dapat gitu. Oh di grup itu diam-diam baik gitu ya. Oh arisan tuh kayak gini, nggak ada setoran masuk gitu, nggak ada, terus dikasih uangnya nggak ada ke siapa gitu loh. Nama semua ada, tapi itu yang komen tuh itu aja gitu, cuma berlima. Kemana lagi yang 5-nya lagi gitu ya, mau bertanya-tanya tuh. Ya aku diem aja ya selama dari setoran 1 sampai setoran 5 tuh diem. Cuma aku penasarannya tuh ini loh, temanku itu yang gantinya siapa gitu. Aku tanya desek ya, ada yang komen tuh iya Mbak, makasih ya Min, udah diterima uangnya. Oh ya aku kan nggak penasaran lagi ya, nggak bertanya-tanya lagi, tapi kok hatiku terus curiga terus gitu kan. Nah setelah arisan agak aku curiga gitu, terus dari bunga investasi tuh, nah aku juga kurang lancar gitu ya selama 5 bulan itu ke sini itu kurang lancar. Aku tanya sampai ada yang bunga itu tuh ada yang pinjam sama suaminya 10 juta ya, kok nggak bilang gitu, kok makin kesini tuh makin kecurigaan tuh makin ini ya tinggi gitu kan. Nah balik lagi ke masalah arisan, yang kelima itu komen, ya aku cek lah japri ke yang komen itu di grup. Nah awalnya dia bilang iya saya terima gini. Oh ya udah saya percaya. Nah makin kesini 5 orang ini nih yang ikut arisan itu tuh pada
pada ngechat ke saya gitu kan, saya yang paling berani gitu ya komen di grup itu. Saya selalu nanyakan setorannya tuh harus transparan gitu, siapa aja yang setor kan harus ada buktinya. Kita kan sebagai anggota juga perlu harus tahu, punya hak itu gitu kan ya. Uang siapa aja yang setoran harus ada listnya gitu kan ya, di grup tuh harus ada, kita kan harus tahu. Terus uangnya itu yang menang siapa juga kan kita berhak tahu gitu kan. Nah aku tanya ke orang itu, terus ada yang lainnya juga chat pada saya, kok benar perasaan kita yang saya rasakan itu orang-orang yang 5 orang itu sama. Iya, ke saya juga cina bayarnya juga nggak full, banyak alasan ini. Jadi menang arisan itu dibayarnya tuh bulan depannya, terus selalu kurang. Ke saya juga begitu, yang arisan kecil kurang 200 berapa gitu ya. Terus itu juga harus ditagih-tagih melulu sih. Arisan harus ditagih kayak kita yang punya utang gitu ya, lagi utang gitu. Padahal itu kan arisan kan pasti gitu, ada orang setor gitu kan ya. Nah lama kelamaan orang yang ngeganti teman saya itu tuh ceritalah kejadiannya seperti apa gitu kan. Dia itu sebenarnya tuh nggak ikut arisan, dia itu cuma disuruh sama dia, disuruh komen, suruh pura-pura dia dapat arisan gitu loh, supaya saya itu nggak bertanya-tanya lagi. Nah aku kan udah itu suatu bukti ya, berarti kan arisan ini arisan bodong gitu kan, bukan benar-benar ada arisan itu. Pertama dari orang-orangnya, masa arisan 10 orang yang ada yang selalu komen cuma 5 orang, terus uangnya kemana kita nggak tahu ya, yang menerima siapa kita nggak tahu. Nah lama-lama makin kesini didesak-desak, yang 5 orang ini akhir dari 10 bulan itu nggak dibayar. Kita ini tuh nggak dibayar, ada yang dibayar 2 orang udah lunas, itu juga susah gitu ya. Terus ini tinggal 3 orang, saya sama teman saya, tapi ini teman Bu Haji ini di Indonesia bukan TKW. Nah terus yang satunya lagi di Taiwan temannya dia ya, sampai sekarang nggak ada, didesak. Terus janji melulu, dia janji tanggal segini ditunggu. Akhirnya tanggal 8 Oktober tahun 2023 kita semua diblok, semua medsos semua diblok. Itu ceritanya. Terus aku tuh ya bukannya ya kita bukannya ya siapa sih yang ingin kembali gitu uang, tapi kan lihat dari keadaan begini mana mungkin gitu kan. Tapi yang lain-lainnya juga, selain kasus arisan ini ada kasus-kasus lain. Aku ada yang nge-DM-nya dari Facebook, dari temanku dari Facebook temanku. Ada yang nge-DM katanya orang Malaysia, dia orang Indo, ada di Malaysia. Dia juga kena tipu 100 juta malahan. Kasusnya briling gitulah, aku nggak paham. Dia bilangnya briling gitu, sampai 100 juta. Itu teman SMA-nya, teman sekolahnya padahal. Jadi omongannya tuh manis kayak gitu, selalu manis lah gitu. Tapi di akhirnya jadi pahit. Nah banyak lagi gitu yang lain-lainnya juga banyak. Ya yang ini mah yang saya alami aja gitu ceritanya. Ya saya sih pengennya mah supaya viral ini, tujuan saya ya diangkat ke medsos supaya viral, supaya yang lainnya tuh berani gitu loh, speak up gitu loh. Saya korbannya gitu. Yang lain saya kira yang lain
masih ada di luar dari kelompok arisan ini masih banyak, tapi beda-beda caranya gitu, beda-beda masalahnya. Tapi intinya mah kena tipu gitu loh. Ada teman saya ini yang ikut arisan, paspornya dipinjam sama dia, diajuin buat pinjaman ke bank. Bukan bank Taiwan, yang kayak rentenir gitulah, yang bunganya tinggi itu. Itu di paspor teman sendiri diajuin ke bank. Dia pakai duitnya, dia pakai kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kayaknya mah ya diangkat supaya orang-orang tahu, supaya sampai jangan ada korban-korban lagi selanjutnya gitu loh. Aku tuh kasihan, maksudnya saya juga kerja keras gitu ya, kerja banting tulang jadi capek, akhirnya kena tipu kayak gitu. Padahal saya juga nggak terlalu percaya ke orang, tapi karena dia itu orang kampung gitu ya, orang sekampung, mana mungkin sih kayak gitu kan, saya percaya banget gitu. Nah tahu-taunya ya gimana lagi ya, saya tadinya kan nggak bilang dulu ke suami. Pas bilang ke suami, ya suami bilang lah itu orang tuh bermasalah, dari sini juga dia itu udah bermasalah, makanya berangkat ke Taiwan. Banyak yang masalah uang lah itu, nggak tahu apa sebabnya, pokoknya masalah uang dia itu lari ke Taiwan. Ya sekarang tuh udah kurang lebih 10 tahun di Taiwan tuh. Nah kemarin dengar yang admin arisan itu saudaranya dia bilang ke Bu Haji ini, yang bukan TKW, korban ya sesama arisan ini, katanya dia udah pulang ke Indonesia, tapi pulangnya nggak tahu pulangnya, tapi yang jelas pulangnya ke daerah saya gitu kan ya, sekampung itu, tapi dia katanya ngontak tapi nggak tahu di mana ya gitu. Nah dia itu yang suami yang saya transfer uangnya itu ke suaminya. Nah suaminya itu tuh suami online, belum pernah ketemu, cuma nikah online. Nah dia pulang itu kan dia di Bekasi nih ya. Nah si orang yang ngeganti teman saya yang keluar arisan itu, yang bercerita bahwa saya dijadiin ibaratnya tumbal gitu kan ya, supaya saya ngaku-ngaku ikut arisan menerima uangnya gitu, padahal enggak, sebenarnya enggak ada itu. Nah itu tuh dia pembantunya rumah suaminya yang di Bekasi. Oke, terus? Nah jadi dia keluar nih, udah keluar, dia berani bongkar semuanya ke saya. Artinya adalah tuh awalnya kebongkar. Kamu ikut arisan bodong, ternyata dia punya suami juga suami bodong. Bisa dibilang seperti itu. Arisan bodong, suami juga bodong, dan kalian percaya gitu loh. Dan ya tadinya kan nggak tahu, dia tuh nikah tuh baru berapa, 2021 lah gitu. Ya saya sih nggak ikut campur masalah pribadinya gitu ya. Nah, aku juga ngerti gimana sih gini Kak, online kayak Ibu tahu nggak kalau saya sebenarnya sudah sering membahas tentang arisan bodong, jangan bisnis nggak jelas, itu kan sebenarnya saya sendiri sudah mengungkapkan berkali-kali ya. Tetapi kan karena kalian itu pingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, padahal arisan gitu kan kalian nggak pernah ketemu. Seharusnya kan dari awal kalian curiga. Arisan-arisan itu bodong, Bu. Ketemu orang aja bisa ditipu, tetangga sendiri aja bisa nipu. Bener gak sih? Bener gak sih saya ngomong kayak gini? Iya. Arisan bodong, suami bodong, kan bingung jadinya. Yang mana yang asli? Bener gak? Ya ceritanya gini, dia itu kan tadinya berangkat tuh dari kampungnya saya itu punya suami. Nah baru nyampe berapa bulan lah gitu, terus katanya diceraikan gitu, nggak tahu masalahnya apa, saya nggak tahu. Orang saya kan cuma ngikut suami di situ, jadi nggak tahu lah macam orang di situ, saya nggak tahu gitu kan. Nah udah baru tahun 2021 dia nikah, katanya itu teman sekolahnya dulu waktu SMA, teman sekolah, nikah online gitu. Ya orang tuanya datang ke rumah orang tua perempuannya.
Kayak seserahan lagi gitu ada gitu, seserahannya ada, wali nikahnya ada. Cuma ya gitu, dia kan di sini nikahnya cuma pikolan doang gitu. Oke, keren loh. Kan sekarang lain kali punya anak juga bodong juga, Bu. Benar gak sih kalau nikahnya aja nikah bodong? Arisannya arisan bodong, kira-kira punya anaknya bodong gak ya? Benar gak? Secara logika nih kita berpikir. Iya. Jadi ngeri kan dengarnya dengan cerita-cerita kebodongan itu? Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya saya mah inginnya tuh ya diangkat gitu ya, diangkat supaya orang-orang tahu orang ini tuh seperti ini gitu. Jadi jangan sampai ada korban-korban lainnya gitu seperti saya. Kasihan gitu orang-orang, dia itu kayak nyari yang teman-teman yang baru masuk ke Taiwan, yang baru sini gitu, dia kan nggak tahu apa-apa ya, termasuk saya nggak tahu orang belum pernah ke luar negeri gitu ya, awal ke perantau ke sini gitu, saya ibaratnya pergaulan masih nggak tahu apa-apa gitu, terus ketemu sama dia, orang percaya ya, orang dia sekampung, intinya saya percayanya tuh sekampung gitu. Kalau saya bukan sekampung lah, mana saya juga mana percaya gitu kan. Saya ingatnya cuma dia kok orang tetanggaan, orang dekat mertua saya beda sebelah rumah gitu loh. Cuma kok kayak gitu tega gitu, dengan orang terdekat aja tega, apalagi dengan orang-orang jauh gitu kan. Ada orang Jawa semua, orang-orangnya tuh teman-teman dia tuh yang cerita ke saya tuh bukan orang-orang dekat lah. Berarti saya aja orang dekat tega kayak gitu, apalagi teman-teman jauh. Ada yang gini ceritanya, Mbak. Si Rianti ini sama yang satu arisan ini, dia ceritanya ngejual rumah ke Rianti. Rumah itu sertifikatnya di bank. Nah, terus dia diajuin ke bank sertifikatnya, katanya udah dibeli sama si Rianti itu secara nyicil gitu ya, dibeli uangnya. Tapi ya bodohnya orang itu, saya cuma mau diganti nama lah, itu kan saya udah beli walaupun nyicil, udah masuk uang, saya mau ganti nama. Mana nama saya, kenapa dia nggak boleh ganti nama saya? Ya itu kan tanda tanya. Dari situ juga ya sekarang udah diblokir semua, ya bermasalah pokoknya mah ini. Tapi masalahnya tuh dia bikin bermacam-macam gitulah. Ada yang kasus domba-dombaan, yang kurban-kurbanan gitu loh. Pokoknya dia pandai, bahasanya tuh manis banget. Domba-dombaan itu apa, Bu? Kambing ya, kurban. Misalkan gini, kurban. Mau kurban nggak gitu loh. Terus? Terus dia rekrut kan uangnya. Rekrut uang. Ya, jadi kurbannya enggak, uangnya hilang gitu. Terus kan emang manis itu, omongnya itu lu manis. Jadi kita tuh percaya aja gitu loh. Dia tahu dia punya apa-apa gitu, nggak tahu. Jadi kita itu percaya aja lah gitu kalau yang dia omongin itu. Udah domba-domba. Ya intinya kan itu orang sudah jadi lihai menipu, Bu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya makanya aku tuh ini juga bilang ke teman-teman gitu. Teman-teman tuh nggak pada berani, nggak tahu ya kenapa ya. Ya cuma saya yang awalnya dari arisan juga kebongkarnya tuh ya emang karena saya gitu kan. Berani ngomong gitu di grup. Akhirnya apa nih, si Mbak ini yang tadinya pembantunya dia di rumahnya suaminya itu ya terus terang ke saya karena kasihan juga mungkin ke saya. Ternyata ya awalnya dari situ saya juga tahunya. Dari tadinya saya juga nggak tahu kalau si Mbak itu nggak bilang terang, ya mungkin berapa kali lipat uang saya mungkin saya kena tipu lagi gitu kan. Untungnya si Mbak itu bilang ya kebongkar sekarang, makanya kita ini diblok sama dia semua. Pertanyaannya, Ibu kenal konten saya sejak kapan, Ibu? Dengan siapa? Dengan konten-konten saya. Lihat konten Bayu ini udah lama, lihat udah lama.
Cuma aku tuh ya kemarin tuh mikir-mikir, pernah ke Kopaisa aku ya nanya bisa nggak bantu, nggak bisa kalau yang kayak gini. Oh ya udah. Nah aku ya sering lihat juga aku sih nggak bersosial media, cuma di YouTube aja gitu kan, cuma ya nonton aja gitu. Sering nonton aku tuh. Karena Cuma gini, ya baru kalau sekarang baru berani. ibu bilang sering nonton saya, tentunya ibu sudah pernah lihat tentang arisan-arisan bodong itu, ibu. Pernah ngeliat nggak, Bu? Ya tapi nggak terlalu intens gitu. Tapi masalah yang sering aku lihat itu masalah yang lain loh, bukan yang arisan. Oke, coba ibu Masalah ketik yang deh. lain. Coba ibu ketik aja arisan bodong. Itu